Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam arit, tidak pakai palu. Untuk kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang pembuatan pakan kambing menggunakan tepung jagung yang sudah kering. Ingat ya teman-teman, tepung jagung yang sudah kering. Jadi bukan tepung yang masih muda lalu dikeringkan. Ya, jadi kita memanfaatkan limbah perkebunan atau limbah perladangan untuk dijadikan bahan pakan. Karena solusi terpenting di dalam beternak kambing yaitu kalau kita bisa menciptakan pakan sendiri, tentunya akan lebih memudahkan kita dan lebih menguntungkan bagi kita sendiri. Sebelum kita ke proses pembuatannya, ini kemarin ada yang bertanya ini ya, untuk pakan tepung jagung ataupun daun yang sudah kering untuk kambing dalam jangka lama aman atau tidak. Ini saya langsung jawab, alhamdulillah selama saya gunakan sudah bertahun-tahun ini sangat aman. Jadi tidak ada masalah kambingnya nanti majer ataupun keguguran. Pada intinya sesuai aturan untuk pemberiannya. Nah, kalau untuk pemberiannya sendiri ini ya, saya memberikan di saat jam sore, yaitu sekitar jam 4 sore sampai jam 5, kira-kira 1 jam. Setelah jam 5 sore, ini baru saya berikan untuk pakan hijauan. Jadi tidak 100% saya memberikan pakan untuk kambing-kambing saya ini hanya menggunakan tepung jagung yang sudah kering seperti ini. Jadi masih ada hijauan, juga masih ada pakan tambahan yang lain seperti onggok, ampas tahu ya. Jadi ada 3 macam pakan yang saya gunakan. Kalau untuk tepung jagung ini sendiri diperkirakan 50% sebagai pengenyang. Jadi untuk hijauannya 30% dan yang 20%-nya untuk onggok sama ampas tahunya. Jadi kebutuhan si kambing juga terpenuhi ya. Sedangkan kalau teman-teman sudah pernah mencoba atau mempraktekkan untuk pembuatan pakan menggunakan tepung jagung seperti ini, tetapi untuk kambing atau dombanya tidak mau memakan alias tidak doyan, yaitu kita butuh pembelajaran minimal 3-5 hari ya. Biasanya paling lama itu seminggu itu sudah normal doyan 100%. Ini sebagai masukan buat teman-teman untuk melatihnya di awal ya. Jadi untuk pemberian tepung jagung yang kering seperti ini, pastikan di saat jam kambing sedang lapar. Kalau kambing posisi kenyang mungkin tidak akan dimakan, tetapi kalau pas lapar-laparnya kambing, sedikit demi sedikit si kambing akan mencicipi atau mencobanya. Dan untuk cara yang selanjutnya itu cara yang paling efektif ini ya. Seandainya teman-teman ini untuk kambingnya sudah pada doyan semua nantinya, kalau dijual jangan dijual semua, jadi harus disisakan 1 atau 2 ekor. Tujuannya untuk melatih kambing yang baru datang, supaya kita tidak melatih atau mempelajari lagi. Kalau sudah ada kambing yang doyan di kandang kita, tentunya untuk kambing yang baru datang akan ikut-ikutan memakan dan cepat doyan juga ya. Sebagai contoh di kandang saya sendiri ini ya, walaupun kambingnya gonta-ganti terus, karena kalau laku saya jual, kalau tidak laku saya piara ini ya. Jadi kambing ini keluar masuk gonta-ganti terus. Tetapi untuk pakan jenis apapun pasti dimakan, karena ada 2 atau 3 ekor yang saya jadiin artis di sini, yang khusus doyan pakan kering, pakan apapun, dia nantinya yang akan mempelajari kambing-kambing yang baru datang. Sekarang kita lanjut
untuk ke proses pembuatannya ini ya. Ini kita lihat untuk bahannya. Di sini bahan yang saya gunakan 100% ini full untuk tebon jagung yang sudah kering. Jadi hanya batang dari pohon jagung sama kelobotnya yang sudah digiling ya. Karena memang sudah tidak ada untuk daunnya. Karena ini untuk kambing ya. Jadi saya menggilingnya ini, mencacahnya lembut sekali ya. Jadi diusahakan selembut mungkin kalau untuk pakan kambing ataupun domba. Tapi kalau tidak terlalu lembut ya terserah jenengan menurut selera. Tetapi saya di sini sehalus-halus mungkin ini. Ini kita siapkan untuk bahan campuran untuk proses pembuatannya. Ini yang pertama kita siapkan untuk air bersihnya kurang lebih 3 gayung. Karena untuk bahannya ini memang bahan garing ya, bahan yang kering, jadi membutuhkan air. Ini saya gunakan untuk 3 gayung dulu atau 3 liter. Ini kita campur menggunakan tetes tebu ya. Ini untuk ini saya gunakan 1 gelas, tidak penuh ya teman-teman. Karena untuk tetes tebu ini atau molase yang saya gunakan ini masih asli, belum tercampur dengan air ini ya. Tuh, jadi masih kental seperti ini. Ini setelah kita kasih tetes tebu, kita berikan tambahan untuk garam. Untuk garamnya sendiri menyesuaikan untuk takaran bahan yang kita buat ya. Di sini saya menggunakan untuk garamnya ini 2 bungkus. Kita aduk sampai tercampur rata. Untuk yang terakhir kita gunakan probiotik. Untuk probiotiknya sendiri terserah bisa menggunakan merek apa saja ya, menurut punyanya jenengan masing-masing. Di sini saya menggunakan untuk probiotiknya ini saya kasih sampai 10 tutup atau 15 tutup ini ya. Soalnya untuk takaran bahan-bahannya ini lumayan banyak. Karena untuk probiotik ini sendiri untuk menghilangkan bau kotoran juga ya. Kita aduk sampai benar tercampur rata, lalu kita biarkan dulu kira-kira 10-15 menit supaya probiotiknya bekerja secara normal, tercampur dengan bahan-bahan yang sudah kita campurkan ini ya. Jadi jangan langsung disiramkan ke bahan-bahan yang akan kita fermentasi. Jadi kita biarkan dulu sampai 10 atau 15 menit. Untuk langkah selanjutnya kita siramkan untuk semua bahan-bahannya ya. Diusahakan biar tercampur rata.
Jadi kalau lebih mudahnya lagi kita menggunakan tank semprot ya teman-teman. Kalau untuk skala besar itu mempermudah dan untuk mempercepat setelah semua tercampur rata. Ini baru kita lakukan untuk pengemasan. Untuk pengemasannya sendiri diusahakan sepadat-padat mungkin. Jadi kita lakukan untuk diinjak-injak ya bisa ya. Jadi biar sepadat mungkin, biar tidak ada sela ataupun rongga untuk angin di dalamnya. Dan pastikan saat penutupan benar-benar kedap udara ya. Ini kita gunakan pakai plastik dulu, baru kita tutup. Ini sudah siap untuk disimpan sampai kita membutuhkan, kapan akan kita berikan sama ternak kita. Untuk fermentasi ini semakin lama, kalau menurut saya ini semakin bagus. Jadi bisa awet berbulan-bulan. Itu proses pembuatan untuk pakan kambing ataupun ternak. Semoga bisa bermanfaat buat para peternak semua. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.